Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal sumatif bab trigonometri. Untuk tipe soal yang kelima yaitu uraian. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Kali ini kita masih membahas soal-soal sumatif bab trigonometri untuk tipe soal yang kelima yaitu uraian. Nah, langsung saja ke soal yang kelima. Ayah memasang lampu kap gantung di atas meja makan yang berukuran panjang 2,4 meter. Kap lampu tersebut membentuk sudut 74 derajat. Tentukan ketinggian lampu jika diukur dari permukaan meja agar seluruh permukaan meja tersorot lampu. Nah, untuk nilai dari sin 74 derajat itu sama dengan 24/25. Kemudian cos 74 derajat itu sama dengan 7/25. Kemudian tan 74 derajat itu sama dengan 24/7. Selanjutnya untuk sin 37 derajat itu sama dengan 3/5. Kemudian cos 37 derajat sama dengan 4/5. Dan tan 37 derajat sama dengan 3/4. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa panjang meja di sini adalah 2,4 meter. Selanjutnya, kap lampu itu membentuk sudut 74 derajat. Maka akan kita cari ketinggian lampu jika diukur dari permukaan meja. Nah, jika sinar yang dihasilkan oleh lampu itu membentuk segitiga, dengan alas segitiga adalah panjang permukaan meja, maka perhatikan segitiga ABC siku-siku di B. Karena besar sudut pada kap lampu adalah 74 derajat, maka besar sudut BAC adalah setengah dari 74 derajat. Hasilnya adalah 37 derajat. Nah, karena panjang meja di sini adalah 2,4 meter, maka panjang BC adalah setengah dari 2,4 meter, yaitu 1,2 meter. Maka, perhatikan segitiga ABC, siku-siku di B ini. Nah, ketinggian lampu atau panjang AB pada segitiga ABC dengan besar sudut A adalah 37 derajat dapat digunakan rumus tangen, yaitu tan 30 derajat itu sama dengan BC per AB. Nah, dari rumus ini maka didapat bahwa AB itu sama dengan BC per tan 37 derajat. Nah, karena BC sama dengan 1,2 dan nilai dari tan 37 derajat adalah 3/4, maka AB itu sama dengan 1,2 per 3/4. Nah, selanjutnya untuk penyebut 4 di sini kita kalikan dengan 1,2. Sehingga didapat AB sama dengan 4 dikali 1,2 per 3. Nah, hasil dari 4 dikali dengan 1,2 adalah 4,8. Maka didapat AB sama dengan 4,8 per 3. Nah, hasil dari 4,8 dibagi 3 adalah 1,6. Maka didapat AB sama dengan 1,6. Nah, karena AB adalah ketinggian lampu,
Maka didapat ketinggian lampu jika diukur dari permukaan meja adalah 1,6 meter. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya soal yang keempat. Sebuah bola dengan jari-jari R ditendang dari B ke A. Bola tersebut menggelinding sebanyak tepat 10 putaran sebelum membentur bidang miring dan berhenti. Berapakah jarak dari B ke A? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, di sini terdapat lingkaran yang merupakan bola tersebut. Nah, misalkan titik pusatnya di sini adalah O, maka jari-jari lingkaran ini adalah R. Nah, mula-mula bola itu ditendang sehingga membentur bidang miring dan berhenti di titik C. Jika dari diameter lingkaran ini kita tarik garis ke atas, maka garis ini akan berpotongan dengan garis miring di titik D. Sehingga lingkaran O ini akan bersinggungan dengan garis AD di titik E. Akibatnya, OE itu sama dengan R akan tegak lurus dengan AD. Perhatikan segitiga ACD, siku-siku di C ini. Nah, diketahui besar sudut CAD adalah 60 derajat. Maka besar sudut ADC adalah 90 derajat dikurang 60 derajat, hasilnya 30 derajat. Nah, diketahui bahwa lingkaran yang mewakili bola itu menggelinding sebanyak tepat 10 putaran hingga ke titik C. Maka panjang BC ini sama dengan 10 putaran. Dan panjang AC di sini kita misalkan adalah X. Nah, satu putaran itu sama dengan keliling lingkaran. Maka 10 putaran itu sama dengan 10 kali keliling lingkaran. Nah, karena keliling lingkaran itu dirumuskan dengan 2πr, maka 10 putaran itu sama dengan 10 dikali 2πr. Hasilnya adalah 20 πr. Jadi didapat panjang BC di sini adalah 20 πr. Nah, selanjutnya akan kita cari panjang AC ini, yaitu nilai X. Nah, selanjutnya akan kita cari nilai X, yaitu panjang AC. Perhatikan segitiga ACD, siku-siku di C ini. Diketahui besar sudut CAD adalah 60 derajat. Karena yang ditanya adalah AC, maka bisa kita gunakan perbandingan trigonometri tangen. Nah, pada segitiga ACD ini diketahui bahwa panjang OC adalah R. Maka sebelum kita mencari panjang X di sini, maka akan kita cari terlebih dahulu panjang OD. Nah, karena OE ini sama dengan R, tegak lurus dengan AD, maka akan terbentuk segitiga DEO, siku-siku di E. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga DEO, siku-siku di E ini. Di mana besar sudut EDO adalah 30 derajat dan panjang sisi OE ini sama dengan R. Nah, untuk mencari panjang OD, kita gunakan perbandingan trigonometri sinus. Maka, pada segitiga DEO itu berlaku sin 30 derajat sama dengan OE per OD.
Nah, dari persamaan ini maka didapat panjang OD itu sama dengan OE per sin 30 derajat. Nah, karena panjang OE ini sama dengan R, dan nilai dari sin 30 derajat adalah 1/2, maka OD itu sama dengan R per 1/2. Nah, R dibagi dengan 1/2, hasilnya adalah 2R. Sehingga didapat panjang sisi OD sama dengan 2R. Nah, karena panjang sisi OD sama dengan 2R dan panjang sisi OC sama dengan R, maka panjang DC itu sama dengan 2R ditambah R. Hasilnya adalah DC sama dengan 3R. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga ADC siku-siku di C ini. Nah, di sini didapat bahwa panjang DC adalah 3R, kemudian besar sudut A adalah 60 derajat. Maka untuk mencari panjang AC, yaitu nilai X, kita gunakan perbandingan trigonometri tangen. Nah, di mana pada segitiga ADC ini berlaku tan 60 derajat itu sama dengan DC per AC. Nah, selanjutnya dari persamaan ini maka didapat AC itu sama dengan DC per tan 60 derajat. Nah, karena panjang DC adalah 3R, kemudian nilai dari tan 60 derajat adalah akar 3. Maka AC itu sama dengan 3R per akar 3. Nah, karena penyebut dari pecahan ini berbentuk akar, maka kita rasionalkan penyebut dari pecahan ini dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar 3. Selanjutnya tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, hasil dari 3R dikali akar 3 itu hasilnya adalah 3R akar 3. Kemudian hasil dari akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Sehingga didapat AC sama dengan 3R akar 3 per 3. Nah, untuk 3 di sini bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 1. Sehingga didapat AC itu sama dengan akar 3R. Nah, langkah terakhir tinggal kita cari panjang B ke A, yaitu sebagai berikut. Nah, panjang B ke A, yaitu AB, itu sama dengan BC ditambah AC. Nah, karena panjang BC adalah 20 pi R dan panjang AC adalah akar 3R, maka AB itu sama dengan BC yaitu 20 pi R ditambah dengan AC yaitu akar 3R. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, maka didapat AB itu sama dengan 20 pi ditambah akar 3 dikali R. Jadi didapat jarak dari B ke A adalah 20 pi ditambah akar 3 dikali R. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal sumatif bab trigonometri. Untuk tipe soal yang kelima, yaitu uraian. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.